Bang, selamat atas kemenangan anak didiknya nih untuk ke final. Kalau strategi sendiri tadi bagaimana coach? Latih coach? Secara kualitas sih memang dari tahun lalu sih anak ini memang punya kualitas yang bagus dan kesempatan sebenarnya berpeluang sekali. Ya mungkin saya lihat sebenarnya dari 2 tahun yang lalu ya. Cuma memang ya namanya anak ya, misalnya kapan dia termotivasi, kapan dia down itu masih kelihatan sekali. Nah makanya tadi saya cuma intinya di lapangan tadi cuma mengingatkan untuk ngasih motivasi dia aja sebenarnya. Kalau secara kualitas semuanya sama aja. Ya sebenarnya secara kualitas dia di atasnya teman-temannya yang lain. Dia di kualitasnya itu. Cuma ya itu saya ngasih motivasi untuk meningkatkan motivasinya dia biar di lapangan itu nggak gampang goyang lah istilahnya seperti itu aja. Kalau coach Bambang sendiri menangani Adrian Gosal ini sejak kapan coach? Saya berarti 3-4 tahun yang lalu lah. 3-4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu. Itu ngeliat ada tahapannya dari pemula, remaja, baru ke taruna itu. Melihat perkembangannya 3-4 tahun ini gimana coach? Ya makanya tadi saya bilang sebenarnya anak ini 2 tahun lalu itu sekualitas sudah harusnya udah bisa masuk ke pelatnas. Cuma memang ya salah satunya itu misalnya masih labil dalam artian tadi itu saya bilang. Ya jadi kemauan yang tinggi seperti apa, misalnya terus fokusnya seperti apa, ya itu masih labil. Nah makanya tadi saya cuma di lapangan saya satu mengingatkan dia itu jangan sampai misalnya dari semangatnya, dari fokusnya dia turun, itu aja. Tadi set pertama juga sempat jauh tapi agak sama ya. Iya itu ya. Kemarin pun seperti itu. Sama ya. Kan? Iya. Makanya saya cuma labil. intinya cuma di lapangan itu saya cuma mengingatkan anak buah saya. Secara kualitas dia di atas yang lain. Di atas yang lain. Coach pesan mungkin nanti selain tadi itu konsistensi dan labil itu untuk nanti di pelatnas buat dua ini gimana coach? Kalau di pelatnas kan otomatis nantinya di pelatnas bagaimana menangani anak tersebut. Memang karena anak ini perlu perhatian khusus. Kalau dia didiamkan nggak diperhatiin akan hilang. Nah, ya beberapa anak memang harus penanganannya berbeda. Ada yang harus ditanganin, benar-benar ditanganin khusus dengan istilahnya ya satu step istilahnya seperti itu. Enggak semuanya anak punya kemauan yang sama seperti itu. Punya istilahnya dari kemauan terus dari salah satunya ya motivasinya. Kadang-kadang kan kalau udah motivasi nggak naik, udah turun itu yang ada. Makanya harus ada bisa yang megang itu ya. Coach, ini kan tadi dibilang ganda putra ini kan di pelatnas ya lagi agak turun gitu coach ya. Lagi agak turun. Nanti gimana nih coach kalau tanggapan coach sendiri gimana? Sebenarnya bukan menurun dari kualitasnya. Ya, mungkin kalau saya melihat salah satunya intinya itu saya waktu itu udah ngeliatin waktu Gideon sama Minion. Kevin. Satu Minion, Kevin sama Gideon. Itu salah satunya. Tahun berapa nih coach? Ya waktu mulai awal Mulai awal tahun 2022 lah ya, 2022. Nah, 2022 saya ngeliatinnya itu salah satunya istilahnya komunikasi di lapangannya ini perlu sekali. Dimana seorang pelatih harus benar-benar bisa walaupun anak buahnya itu juara dunia mau juara apapun super juara, tapi kalau dia nggak bisa sekali dia nggak bisa nanganin keadaan di lapangan udah hancur semuanya. Dan itu 2022 komunikasinya agak kurang kelihatan. Walaupun udah ada nego, udah ada rembuk lagi mungkin ada ini, tapi itu perlu motivator salah satu. Untuk motivator, itu benar-benar motivator olahraga seperti apa yang diperlukan di BPS ini. Ini intinya kalau saya gitu. Tapi di tim ad hoc ada itu coach ya? Tim ad hoc yang untuk di Olimpiade itu nanti ada juga psikologi. Saya nggak tahu ya, tapi harusnya ada ya, harusnya. Apalagi istilahnya bulu tangkis untuk Indonesia segalanya lah, istilahnya kan. Olahraga bulu tangkis Indonesia segalanya. Saya kira itu perlu sekali dan ada tim khusus di PBSI itu menangani. Coach mungkin untuk Olimpik gitu ya. Kita ini kan baru satu yang masih itu Fajar Rian, tapi itu juga posisinya kurang aman gitu ya. Itu gimana coach untuk dua wakil sendiri nanti bagaimana? Sama, kondisi Fajar Rian nggak beda jauh dari Minion. Nah ini kalau dia mulai kalah, bisa juga nanti ada perpecahan lagi. Salah satunya. Ya ini kepercayaan diri atlet ini harus ditimbulin lagi. Gitu.
Kalau dari kepercayaan dirinya ini misalnya kalau udah semi mentok, 8 besar mentok, lama-lama kepercayaan dirinya bisa hilang. Lama-lama ya. Walaupun sebagus-bagus apa dia di latihan, tapi kalau kepercayaan diri di pertandingannya udah hilang, Susah ya coach ya? Dari ranking 1 dunia agak turun terus. Ya walaupun beberapa dia memang ada semi, ada final, seperti tapi itu cuma sekali-sekali gitu. Karena yang lain juga pasti pengen yang naik, misalnya Korea pengen naik, Cina sekarang udah naik, misalnya gitu. Jepang juga, Korea ya. Ya, Jepang, Korea, Cina, ya. itu salah satu. Yang musuh ganda putra itu aja. Plus India satu. Oh iya, Sapit Sairaj ya. Finalis sekarang. Kalau pelapisnya coach Leo Daniel dan Bagas Fikri latih gimana coach? Kalau sekarang ini menurut saya dia bukan pelapis lagi. Harusnya bukan pelapis ya? Udah bukan pelapis lagi ya, menurut saya. Dia harus udah jadi tim inti juga. Gitu loh. Karena dia udah bisa berprestasi. Udah bisa juara All England. Gitu loh. Leo Daniel udah bisa juara, misalnya kalau zaman dulu bintang 4 ya Super Series. Indonesia Master ya kemarin ya. Nah, iya, Indonesia Master. Jadi paling itu udah punya modal. Ganda putra itu modalnya udah banyak sekali sebenarnya menurut saya. Tapi kemarin langsung kalah di babak awal tuh gimana coach? Ya, saya nggak tahu persis seperti apa karena kan saya nggak ngikutin misalnya latihannya di sini seperti apa. Kalau saya yakin latihan dari teman-teman pelatih di sini pasti punya kualitas lah, nggak beda jauh lah. Kita juga yang di luar pun kita di klub yang ya salah satu klub yang besar juga. Jaya Jarum. Saya kira ya secara kualitas latihannya tuh nggak berbeda sama di pelatnas ini sebenarnya. Cuma di pelatnas ini kan menang sparingannya aja. Misalnya kumpul pemain yang bagus semua. Salah satunya itu. Coach, masih memungkinkan nggak kita di ganda putra itu lolos 2 wakil? Kan Leo Daniel, Bagas Fikri kan masih agak belasan ya? Ya harusnya bisa ya. Harusnya ya. Kalau nggak salah di 8 apa? Iya. Kalau Basjar kan 8 ya atau 7 ya. Ya. Nah yang Bagas Fikri dan Leo Daniel agak belasan. Ya saya kira kalau misalnya dari latihannya diperhatiin lagi, komunikasinya antar pasangan diperhatiin lagi, saya kira nggak ada memungkinkan lah. Kita punya kualitas loh gitu. Ganda-ganda putra Indonesia itu punya kualitas, ditakutin sama negara-negara lain loh, gitu. Dari zaman dulu tuh. Iya, sekarang sebenarnya itu modal utama sebenarnya itu udah modal utama. Terus kalau tadi kan dibilang kalah kepercayaan diri agak takutnya turun ya. Yang harus dilakukan itu nanti apa ya? Komunikasi di lapangan itu salah satunya. Komunikasi ini kepercayaan ini. Makanya saya bilang tadi. Butuh sharing nggak sih sama atlet coach ya? Nggak ada sharing kalau itu kita nggak ada. Paling nggak itu sebenarnya PBSI sudah menyiapkan salah satu untuk motivator misalnya itu ya, untuk gimana atlet-atlet ini benar-benar bisa termotivasi lagi untuk ya berprestasi lagi di kelas dunia lah istilahnya. Coach geser sedikit soal setelah coach pensiun, tahun berapa coach pensiunnya coach? Saya pensiun 2004. 2004. Ya. Setelah itu apa coach? Ke aktivitasnya apa coach? Saya ngelatih waktu itu sempat main di PON 2008. Di 2008 kira-kira usia saya 39. Nah, itu prestasi terakhir itu karena kejuaraan yang saya ikutin ya mungkin kelas nasional, tapi terakhir PON 2008 itu saya juara di ganda putra, masih juara di ganda putra. Sama Pak Gunawan, Coach Gunawan? Tony Gunawan. Tony Gunawan, iya kan? Karena kan udah 39 tahun, Iya. Tony udah di Amerika. Udah di Amerika, iya. Tapi dia bisa memperkuat PON Jawa Timur waktu itu. PON Jawa Timur, terakhir. Itu terakhir ya? Kalau yang paling berkesan mana Coach? Paling ya All England sama Thomas Cup lah. All England Thomas Cup. Ya waktu itu memang yang terbesarnya ya All England Thomas Cup. Kalau lawan paling sulit apa? Richard Rexy apa? Waktu itu yang paling the bestnya waktu itu ya saya musuhnya Ricky Rexy ya. Ricky Rexy sama Jason Kidd, Yap Kim Hok. Kamihon, Malaysia. Ada 3 itu ya. Coach waktu itu kan coach dari tunggal putra, terus ke ganda putra, terus akhirnya bisa ranking 1 dunia tuh motivasinya gimana itu coach?
Ya itu salah satu saya nggak tahu pasti lah. Iya, Itu iya. namanya jalan Jalan Tuhan yang tuh, menentukan. iya, iya. Nah, kita berusaha aja. Waktu itu dari tunggal putra saya sempat ranking 7 dunia. Ranking 7 dunia. Iya, habis itu ya ditawarin Ganda. ada sama Pak Christian, ya dengan Mas An Gunawan. Ya, salah satunya beban saya itu juga berat sekali. Oke. Pak, pasangan sama Gunawan di level senior. Legend ya? Iya, ya legend lah salah satunya. Olimpik. Itu. Medal Olimpik, perak ya? Perak. Ya. Ya. Habis itu udah selesai itu nggak ada pasangan, habis sama Gunawan nggak ada pasangan lagi, ke ganda campuran lagi. Ya sampai nomor 3 lah, nomor 3 dunia lah saya kira. Tapi kalau coach sendiri lebih nyaman di mana sih? Tunggal, ganda putra, ganda campuran? Saya kira kalau Apa saya semua? pribadi di ganda lebih dari hati saya, dari pergaulan segala istilahnya, dari komunikasi sama teman-teman apa di ganda lebih nyaman. Di ganda lebih nyaman. Ya, karena ya kita tahu pastinya kalau pemain tunggal punya egois sendiri pasti. Kalau nggak punya egois pasti Nggak bisa ya? Iya, itu seperti itu. Motivasinya kurang berarti? Iya, satunya itu. Oke. Coach, kalau di Jaya Raya sejak ngelatih ini sejak kapan? Saya 2010. 2010. 2010. Ya sebenarnya saya habis 2004 itu saya ngelatih Jaya Raya. Tapi keadaan saya harus pindah ke Solo dulu. Kenapa tuh coach? Ya saya kerja di PLN sambil melatih juga di daerah dulu. Habis itu dimintain melatih di Ganda Pratama, grupnya dulu Anggarian. Gideon Awal. Gideon Awal situ ya? Ya itu zaman Pak Joko satu almarhum. Ada Akmil, di Akmil itu pernah kan ada pelatnas Pratama di Akmil. Nah, itu saya waktu itu yang dimintain di sana salah satunya. Ya sampai habis itu putus ke Jaya Raya lagi. Kapan tuh coach? Ke Jaya Raya lagi ya itu 2011 kalau nggak salah. 2011, 2012, 2013 saya masuk pelatnas lagi, latih lagi, diminta lagi. Zamannya Pak Gita Wirjawan, Resi yang ituin, latih di sini lagi sampai 4 tahun. 4 tahun, 4 tahun. Habis itu ya sampai 2016, 2017 ke Jaya Raya lagi sampai sekarang. Itu spesialis ganda apa gimana coach? Saya melatih semuanya. Melatih semua? Jadi waktu itu pertama masuk Pratama, Ganda Pratama, saya ngelatih Ganda Putra. Itu zamannya Gideon apa? Iya, zaman Gideon. Oke. Angga Pratama. Terus Ricky Karanda, Rian. Jadi semua itu ya? Ya iya itu anak buah saya itu. Oh iya jadi semua itu. Nah, itu habis itu keluarin lah, nggak tahu asalnya seperti apa, nggak tahu. Habis itu ke Jaya Raya 2011 2012 kira-kira 2 tahun. Nah 2013 saya diminta reaksi ke Ganda Putri, Grace sama Nindya. Ya, Grace Nindya waktu itu yang awal-awal Grace Nindya, anak-anaknya Grace Nindya dulu waktu itu Ganda Putri. Nah, baru Grace Nindya, habis Grace Nindya kan baru Grace Apri. Nah, di Ganda Putri 1 tahun. Nah, kebetulan di Tunggal Putri pelatihnya nggak ada. Tunggal Putri Pelatnas? Iya. Nah, saya di rolling ke Tunggal Putri jadinya. Itu siapa aja tuh coach lagi tuh pemainnya coach? Linda Weni atau? Linda Weni, Bella, Warna putih ya. Gregoria. Oh masih kecil tapi ya? Gregoria masih umur 17-18 tahun lah. Dan waktu itu sebenarnya Gregoria udah saya udah ngomong sama Rexi, udah ngomong. Kalau mau nunggu ya ini anak ini saya bilang. Nantinya anak ini yang akan naik dari Tunggal Putri saya bilang. Dan juara junior waktu itu. Ya, enggak. Habis 17, itu ya? saya keluar tahun berikutnya dia juara junior itu. Ya. Itu. Oke. Abis itu gimana coach? Setelah itu? Setelah itu kan pergantian pengurus lagi. Di Jaya Raya. 2017 saya di luar. Yang terbaik sih Linda Weni lah. Linda Weni semifinal kejuaraan dunia lah itu. Yang ininya. Kalau sekarang tinggal Putri gimana coach? Agak jauh. Tunggal Putri ya. Selain Grego ya? Grego sebenarnya kan ada Grego ada si Putri KW ya. Ya dua itu sementara sih dua itu yang kelihatan ini yang menonjol ya. Ya tapi kalau saya melihat yang junior sekarang pun kelihatan yang ada masih umur 16-17 tahun itu kelihatan ada. Makanya penangannya di Ganda Putri sekarang di Tunggal Putri di Pelatnas ini harus benar-benar harus ada
perhatian khusus lah, saya kira untuk penanganan khusus lah untuk di tunggal putri. Coach selain tadi Adrian Gosal yang coach bawa ke seleknas dan menjadi juara, siapa aja coach? Ya, ganda putra cuma satu itu. Satu kebetulan. itu, ah. Ya, kebetulan yang nomor 2-nya kita nggak masuk, masuk. karena nomor 8 diambilnya cuma 7. 7 ya. Nah, 7 kalau 7 ada yang ikut ke mix double, ya nggak bisa nomor 8 naik nggak bisa. Ya udah, jadi 6 pasangan aja yang main jadi. Iya. Itu aja ya. Oke, siap, thank you Mas.